Ya, lanjut ya. Jadi hari ini dasar-dasar psikologi yang akan saya berikan ini materinya berikut. Nah, tentang yang pertama ini kita belajar dulu ya tentang aspek-aspek psikologis pembentuk perilaku individu ya. Jadi di sini ada 7 yang akan kita bahas. Jadi yang pertama adalah intelijensi, kemudian persepsi, memori atau ingatan, belajar dan berpikir, yang selanjutnya perasaan dan emosi, yang keenam sikap, dan yang ketujuh motivasi ya. Monggo, nggak apa-apa Bapak Ibu kalau misalnya mau di videonya ini nggak apa-apa. Kalau mau dibuka nggak apa-apa, mau ditutup sambil disambi aja gitu ya. Selanjutnya kita bahas persepsi ya. Persepsi di sini adalah suatu proses dengan cara apa seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan interpretasi atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Ya. Dari lingkungan. Di sini jadi kalau misalnya kita menerima informasi dari lingkungan atau objek, nah itu misalnya informasi dari manapun ya kita terima. Kemudian kita persepsikan. Nah, setelah itu masuk ke dalam. Jadi gini ya, intinya ketika kita menerima informasi, mendengar misalnya ada suara sirine ambulan ya, kita tangkap, kita masukkan ke otak. Nah, dari situ itu kita akan tahu, oh itu ada suara ambulan. Tapi setiap orang mempunyai proses berpikir yang berbeda ya. Misalnya nih, saya berpikir, oh iya itu ada ambulan yang lewat, berarti ada orang yang sakit, seperti itu ya, itu persepsi saya. Tapi ketika di satu sisi yang lain, persepsi yang lain ya, orang yang lain itu akan mengatakan, oh enggak itu ambulan lewat membawa jenazah ya. Jadi ketika ada informasi yang masuk ke dalam otak kita, kemudian diolah, kemudian akan keluar suatu keputusan atau tindakan atau pola pikir itu yang dinamakan persepsi ya. Jadi setiap orang itu persepsinya berbeda-beda. Di sini artinya objek-objek tersebut kita tangkap melalui alat bantu indrawi. Ya, alat bantu indrawi itu ada 5. Mata, kemudian telinga, hidung, mulut, dan kulit ya. Itu alat-alat bantu indrawi. Kemudian kita proyeksikan pada bagian tertentu di otak sehingga kita dapat mengamati objek tersebut. Bisa dipahami ya dari sini? Itu persepsi. Ya, kenapa orang selalu bilang persepsi kita tidak sama, persepsi kita beda. Nah, inilah arti sebuah persepsi. Lanjut. Nah, di sini tadi saya sebutkan bahwa ketika kita menerima suatu rangsangan atau suatu informasi, kemudian kita olah di dalam otak, kemudian kita keluarkan menjadi suatu tindakan atau suatu pola berpikir kita, itu dibantu oleh alat indrawi. Di sini ada 5, ya. Yang pertama mata. Jadi mata itu mampu melihat cahaya lilin dengan jarak ya 50 meter pada kondisi cuaca cerah. Kalau mata kita nggak sakit, maksudnya tidak minus, tidak plus, tidak silinder, itu mampu melihat jarak lilin sejauh 50 meter ya, cuaca cerah. Kemudian telinga bisa mendengar detak jam berjarak 6 meter dalam ruangan sunyi. Ya. Ini kemampuan dasar ini itu ketika semua alat indrawi kita itu normal. Ya, normal ya, tidak ada tidak ada gangguan. Kemudian lidah atau perasa merasakan gula sebanyak 1 sendok teh dalam campuran 2 liter air. Jadi ketika Bapak Ibu ingin merasakan lidah kita itu sehat atau tidak, kita buat air ya 2 liter ya, 2 botol aqua itu, kemudian diberi gula 1 sendok teh. Nah, itu lidah perasa kita akan merasakan, oh ya ada sedikit manis atau sedikit berasa ya. Kemudian hidung, penciuman, itu bisa mencium 1 tetes parfum dalam rumah ukuran rata-rata. Jadi ketika ada parfum, misalnya jangan parfum ya, misalnya molto atau sesuatu yang berbau wangi, jatuh 1 tetes, kita akan bisa menciumnya. Ya, meskipun rumahnya itu besar, tapi kalau misalnya hidung kita nggak bermasalah, itu bisa kita menciumnya.
Kemudian kulit atau sentuhan, itu merasakan kehadiran serangga di pipi dalam jarak 1 cm. Wing gitu ya, ada nyamuk gitu ya, tahu-tahu kita tek, nah tapi ternyata nyamuknya masih terbang, pipi kita yang kena tepuk. Nah itu ya, jadi merasakan kehadiran serangga di pipi dalam jarak 1 cm. Itulah persepsi yang dibantu dengan kemampuan dasar alat-alat indrawi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada karakteristik objek, yaitu fisik. Kemudian karakteristik manusia, di sini ada sikap, emosi, pengalaman, dan kebutuhan. Yang ketiga, karakteristik situasi, stres, timing, atau waktu. Jadi, ketika kita mengalami, kita mempersepsikan sesuatu, itu akan tergantung pada stimulus ya, stimulus atau rangsangan yang masuk, yang kita terima, berupa objek fisik, kemudian atau lainnya berupa sikap atau emosi. Misalnya nih, ketika kita melihat sinetron ya, sinetronnya sedih gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi emosi kita. Kenapa kok begitu? Karena persepsi yang kita munculkan. Jadi ketika melihat sinetron sedih, itu kan kita menerima rangsangan masuk ke dalam otak kita. Nah, otak kita itu akan mengolah, kemudian mengeluarkan menjadi suatu persepsi berupa emosi. Ya, emosinya apa? Karena yang kita tonton sedih, otomatis emosi kita juga akan sedih. Ya, kemudian sikapnya apa? Ya, kita terbawa suasana. Oh, aku jadi sedih nih. Padahal hanya karena nonton sinetron. Ya. Jadi apapun bentuknya, semua stimulus yang ada itu akan direspon dalam bentuk perilaku tertentu. Karena persepsi tadi ya, tergantung bagaimana seseorang individu mempersepsikan stimulus atau rangsangan yang masuk dan kesiapan individu dengan segala potensi yang dimilikinya. Ya, jadi faktor-faktornya di sini ada 3 ya. Jadi ada objek, ada manusia, dan situasi. Situasi apa? Nah, salah satunya misalnya contohnya stres nih. Ketika kita stres kenapa? Mengatur waktu, ya, mengatur jadwal antara kuliah, antara kerja, antara tugas yang ada di rumah. Itu kita harus bisa membuat manajemen waktu. Nah, ketika kita tidak bisa mengatur manajemen waktu, maka kita akan mempersepsikan seperti orang yang bingung ya. Kalau kita nggak bisa mengatur waktu misalnya, itu persepsi kita bingung. Aduh gimana ya? Ini jadwal kuliah, ini jadwal kerja, ini jadwal kegiatan di rumah. Nah itu yang akan menyebabkan kita stres ya. Jadi itu persepsi. Kemudian contohnya bagaimana ya? Di sini salah satunya saya mengambil suatu atribusi ya. Jadi atribusi ini suatu elemen dari persepsi sosial yang secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut ya. Jadi suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab akibat dari perilaku orang lain. Ya. Ketika misalnya kita di di lingkungan kerja ya, di lingkungan kerja kan kita biasanya punya teman kerja, partner kerja. Nah, suatu saat biasanya teman kerja kita itu orangnya baik-baik saja, nggak ada masalah ya. Suatu saat teman kerja kita itu tiba-tiba sama kita sewot, ya, sama kita sewot. Kemudian kita akan itu kan sewot itu merupakan suatu rangsangan ya, stimulus ya terhadap otak kita. Loh, kenapa sih orang itu kok sewot sama saya? Padahal biasanya enggak. Nah, itu kita akan mencari kejelasan sebab akibat kenapa dia sewot terhadap kita. Apakah karena perlakuan kita yang salah atau mungkin karena sesuatu yang lain, atau mungkin karena memang dia ada bad mood dari rumah, ya. Jadi itu atribusinya itu seperti apa, ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi di sini sudah ada dua kosakata, jadi persepsi sosial dan atribusi ya. Jadi mencari kejelasan sebab akibat dari perilaku orang lain dari contoh persepsi ya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang penyimpangan dalam persepsi. Yang pertama, ada stereotip, yaitu kecenderungan untuk mengeneralisasikan atribut dari kelompok pada anggota kelompoknya secara pribadi. Contoh-contohnya nih, stereotip ya. Yang pertama ada prasangka ras prejudice. Kemudian peran jenis kelamin.
Kemudian di sini ada stereotip umur, ya. Ketika kita berada di suatu lingkungan, ya, di suatu tempat, kita punya teman nih, teman kita itu bisa dari suku, misalnya satunya ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ya, kemudian ada dari mungkin Kalimantan dan sebagainya, ya. Nah, di sini biasanya setiap suku itu mempunyai atribut yang berbeda-beda. Misalnya contoh orang Sunda misalnya, oh orangnya putih-putih seperti itu. Kemudian orang Maluku rambutnya keriting, ya. Kemudian dari logat bicaranya itu berbeda. Nah, itu merupakan atribut dari kelompok melalui prasangka ras, ya. Kemudian yang peran jenis kelamin gimana? Misalnya jenis kelamin itu ketika kita menemui seseorang atau siapapun, ya, jenis kelaminnya itu. Jadi sini ada sex role stereotip peran jenis kelamin. Misalnya laki-laki harus berperan sebagai laki-laki, tapi kadang ada laki-laki yang bisa berperan sebagai seorang wanita ataupun kebaliknya, ya. Jadi perempuan berperan sebagai laki-laki atau bisa jadi berperan keduanya, ya. Seperti itu. Kemudian untuk stereotip umur, ya, dari umur ini kita mempunyai atribut yang berbeda. Misalnya kalau orang udah berumur tua gitu, ya, itu selalu cerewet, bisa jadi seperti itu, cerewet. Kemudian cerewet, kemudian tidak mau disuruh, ya. Kemudian kalau kita sebagai orang muda itu akan mempunyai rasa sungkan, ya, karena ada umur, ada stereotip umur di sini, ya. Jadi sekali lagi stereotip di sini itu kecenderungan untuk mengeneralisasikan atribut dari kelompok berdasarkan macam-macam stereotip, ya. Selanjutnya, efek halo. Di sini ada kecenderungan, ya. Kecenderungan hanya satu ciri saja dalam mengevaluasi keseluruhan individu. Contohnya efek halo. Di sini sudah saya sebutkan, ya. Ketika kita, karena sudah terbiasa kita lihat, ketika kita melihat seragam biru kuning gambar lebah, oh itu orang Indomaret, nah seperti itu, ya. Ketika kita melihat laptop, ya, jadi laptop ada gambar apel keroak, nah kita bisa tahu, oh ya itu laptop ini, nah itu, ya. Jadi atributnya itu dari satu saja cirinya, entah itu gambar tertentu atau mungkin suatu gambar yang besar atau identitas yang lain, ya. Seperti itu. Itu efek halo namanya. Kemudian yang ketiga ada seleksi. Memperhatikan aspek-aspek tertentu dari seseorang dari suatu situasi yang sesuai dengan kepercayaan nilai dan kebutuhan kita. Contohnya di sini sudah saya sebutkan, misalnya wanita memakai kebaya, kemudian ada selendang yang dililitkan di pinggang, nah itu ada di Bali, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada proyeksi. Menempatkan atribut diri kita pada orang lain atau memproyeksikan sesuatu yang ada dalam diri kita pada orang lain. Misalnya nasi goreng. Saya suka nasi goreng. Entah apapun, pokoknya saya suka nasi goreng. Nah, ketika suatu saat kita di restoran nih atau di kafe, ya, melihat teman kita bingung memilih menu, saya akan memaksakan diri saya, akan memproyeksikan diri saya. Udah kamu makan nasi goreng aja kayak saya. Nah, itu, ya, itu namanya proyeksi, ya, menempatkan atribut saya pada orang lain. Itu namanya proyeksi, ya. Kemudian yang terakhir adalah kesalahan persepsi. Salah persepsi, ya, ketika kita mempersepsikan misalnya daun itu kan warnanya hijau. Ya, daun itu warnanya hijau. Persepsi kita kalau melihat daun itu hijau. Tapi ada sekelompok orang yang mempersepsikan bahwa daun itu biru. Betul tidak? Ya, daun biru. Nah, kok bisa daun biru? Nah, itu namanya kesalahan persepsi. Tapi memang ada, nyatanya ada orang yang mempersepsikan bahwa daun itu biru, bukan hijau, ya. Oke, kita lanjut. Memori ingatan, ya. Tentang memori ingatan. Jadi nanti bisa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari persepsi dan lain-lain bisa by japri saya, ya.
Kemudian di sini ada memori ya, memori atau ingatan itu sebagai setiap ungkapan dalam mana kaitan psikis yang dimanifestasikan dalam dimensi waktu. Ini menurut Profesor Constant. Ya, jadi ingatan adalah kemampuan untuk mencamkan, menyimpan dan memproduksi kembali isi kesadaran. Di sini atributnya apa? Ada ingatan setia dan ingatan cepat. Ingatan setia itu bisa menyimpan lama dan luas. Kemudian kalau ingatan cepat itu mengabdi pada keinginan kita. Jadi sifatnya itu sebentar ya, tidak bisa lama. Itu ingatan cepat. Di sini ada macam-macam ingatan. Yang pertama itu ada ingatan umum dan ada ingatan khusus ya. Yang pertama dulu saya bahas adalah ingatan indrawi atau mekanis. Mempunyai fungsi paling penting dari ingatan karena menyimpan tanggapan-tanggapan yang berlangsung melalui pengamatan indrawi. Ya, jadi ingatan itu menyimpan tanggapan yang melalui pengamatan indrawi, jadi melalui mata, melalui hidung, kemudian melalui mulut, melalui telinga. Nah, itu merupakan ingatan indrawi. Ya. Selanjutnya di sini ada ingatan logis atau akal budi. Jadi ingatan itu disimpan dalam kesadaran dengan penuh pengertian, urutan logis, dan pertimbangan. Jadi kalau misalnya kita berhitung, pasti dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nggak mungkin kan, ayo mulai berhitung, 5, 4. Nah itu lain lagi ceritanya, karena memang ada situasi yang membutuhkan mengurut angka dibalik ya, itu beda lagi. Nah, ini kalau ini berdasarkan perurutan logis. Misalnya karena memang itu setiap sekolah pasti akan mengajari bahwa kalau menghitung itu pasti dimulai dari angka 1, 2, 3 dan selanjutnya ya. Itu sudah ada perurutan logisnya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada ingatan khusus. Ingatan khusus ini saya bagi menjadi beberapa. Jadi ada ingatan angka, melodi, orang, peristiwa, dan ada juga ingatan berhubungan dengan emosi kita. Ya, di sini ingatan angka berhubungan erat sekali dengan kondisi jasmani. Misalnya ketika kita kelelahan, sakit atau kurang tidur, pasti ingatan kita akan menurun. Ya. Menurun sekali. Coba Bapak Ibu nanti di rumah dipraktekkan ya. Ketika kita sudah capek sekali, itu pasti akan lupa menaruh barang di mana. Tadi tak taruh di situ, tapi di mana ya? Nah, itu pasti akan terjadi penurunan ingatan ya. Nah, di sini saya akan mengingatkan bahwa ingatan itu terjadi di usia-usia masa masih kecil ya. Itu ingatan yang paling tajam itu di usia 4 tahun ya. Jadi masa golden age. Ingatan paling tajam. Jadi ketika Bapak Ibu di rumah mempunyai putra dan putri yang usianya masih di bawah 5 tahun, hati-hati ya. Ketika kita bersikap, ketika kita berperilaku, jangan sampai perilaku kita itu tidak sesuai dengan yang akan dilihat oleh anak-anak usia 4 tahun. Karena mereka akan melihat dan akan mendengar sesuai dengan alat indrawinya, dan itu akan masuk ke dalam ingatan mereka ya. Kemudian usia 10 sampai 14 tahun ingatan paling tajam juga itu usia-usia remaja. Nah, ketika udah berusia di atas 50 tahun itu ingatan mulai susut atau berkurang. Ya. Itu. Kemudian selanjutnya ingatan berhubungan dengan emosi kita. Kita akan mengingat lebih baik peristiwa-peristiwa yang menyentuh perasaan atau masalah yang kita pahami benar dan sudah dipertimbangkan dengan baik-baik ya. Ketika ingatan itu berbicara tentang peristiwa yang sedih, yang luka, itu pasti akan diingat. Maaf ya, jadi ingatan-ingatan yang negatif itu biasanya akan lebih lama disimpan dalam otak kita. Karena apa? Di dalam memori kita. Karena apa? Karena itu tadi berhubungan dengan emosi, ya, berhubungan dengan ingatan setia yang tadi di depan ya, ingatan adalah ingatan setia salah satunya. Itu sesuatu yang menyentuh perasaan ya, pasti akan kita ingat lama, dan itu biasanya kalau orang tidak bisa melupakan melupakan ingatan yang luka karena
karena peristiwa atau sesuatu yang lain, itu bisa jadi nanti akan berlanjut sampai usia dewasa, kemudian sampai usia lanjut usia, lansia ya, itu akan menyebabkan gangguan seperti trauma itu ya. Jadi yang berhubungan dengan emosi itu bisa menyebabkan trauma. Tapi ketika ingatan itu hanya bisa kita kelola dengan baik, itu tidak akan berpengaruh pada gangguan masalah pada diri kita ya. Itu emosi ya. Jadi ingatan berhubungan dengan emosi. Selanjutnya, di sini ada yang tadi sudah saya sebutkan di depan, ada ingatan yang setia dan tidak setia. Ya. Jadi ada faktor sugesti, ada faktor perasaan yang memegang peranan besar sekali dalam menentukan kualitas ingatan pembawaan. Jadi di sini itu apa? Ingatan yang setia ya. Tadi sudah saya sebutkan ada rasa takut, ada fobia, ada minder, ada malu, ada cemas, ragu-ragu dan gugup. Nah, ingatan-ingatan seperti ini itu setia sekali dengan kita. Akan muncul ketika ada pemicunya. Ya, jadi memegang peranan besar sekali. Perasaan itu ya, jadi baper. Nah, itu bawa perasaan ya, kalau anak sekarang bilangnya baper, itu bawa perasaan, itu memegang peranan besar sekali. Jadi ketika kita minder, kita malu, nah itu merupakan ingatan-ingatan yang setia. Ya, lanjut. Di sini saya akan membagi menjadi 3 metode ingatan dalam menghafal. Ya, di sini ada metode G, T, dan V. Metode G itu belajar secara keseluruhan. Ya, ini menghafal. Misalnya saya sudah sebutkan di sini. Ya, contohnya menghafal saja puisi yang tidak terlalu panjang bisa dihafal. Jadi anak-anak SD atau kita itu bisa menghafal suatu saja atau puisi ya, atau suatu quote-quote ya sekarang namanya ya. Kemudian metode T, yaitu metode belajar secara bagian-bagian, perbagian. Pelajaran sejarah, misalnya bisa dipelajari, dihafalkan dihafalkan sedikit demi sedikit, bagian per bagian ya. Kemudian kalau metode V itu metode pengantar. Ya. Jadi perpaduan dari metode G dan T. Jadi contohnya misalnya ketika kita belajar musik ya, musik. Nah, musik itu kan ada suaranya, ada nadanya, ada liriknya. Nah, ketika kita menghafal lagunya, ingat lagu liriknya, ya suaranya, itu kita menghafal secara keseluruhan itu G. Tapi kemudian ketika kita membaca, mengingat suatu liriknya, nah itu merupakan metode T. Ya, jadi metode V itu ketika saat kita belajar untuk mengingat suatu lagu. Ya, jadi perpaduan atau kombinasi dari metode G atau T. Ya, belajar. Jadi ini lanjutannya ya. Jadi tadi sudah ada persepsi, kemudian ada ingatan. Sekarang kita belajar dan berpikir. Belajar dan berpikir. Belajar adalah suatu proses di mana suatu perilaku ditimbulkan, diubah, diperbaiki melalui serentetan reaksi atas situasi atau rangsang yang terjadi. Ya, proses belajar itu meliputi 3. Ada perilaku motorik, berpikir, dan emosi. Sini sudah saya sebutkan ya. Jadi ketika proses belajar itu bagaimana? Misalnya contoh ya, ini sudah saya sebutkan. Belajar komputer, itu ada 3 proses belajar. Motoriknya apa? Masih ingat ya Ibu, Bapak? Motoriknya apa? Motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus itu kita salah satunya adalah menggerakkan tangan-tangan kita. Ya, jari-jari kita itu merupakan motorik halus. Meremas, menggenggam, melempar, itu motorik halus. Kalau motorik kasar apa? Menendang, ya, kemudian lari, lompat-lompat, itu motorik kasar ya. Jadi ada perbedaan antara motorik halus dan motorik kasar. Di sini perilaku motorik banyak, ada bersepeda, ada renang, ada menari. Ya. Jadi ketika kita belajar komputer, perilaku motoriknya apa? Menggerakkan jari-jari kita untuk mengetik ya, mengetik misalnya belajar komputer atau laptop ya, kita menggerakkan jari-jari kita, itu namanya perilaku motorik. Kemudian ada proses berpikir. Sambil ngetik, kita berpikir, oh ya ini. Nah, kemudian emosinya apa? Emosinya kita menyesuaikan, oh ya, emosi kita tahu bahwa kita sedang belajar.
Makanya kita bisa mengikuti makanya kita bisa duduk diam, kemudian kita bisa menghadap laptop. Nah, itu emosi kita. Jadi mengikuti apa yang sudah kita kerjakan. Nah, ketika emosi kita sedang tidak mood, tidak baik, kita akan mengerjakan ini dengan apa ya? Istilahnya dengan penuh emosi. Nanti kita belajar emosi juga ya. Jadi emosinya itu akan berlebihan. Jadi tidak konsen, kemudian buru-buru. Nah, itu juga salah satu emosi ya. Jadi emosi di sini banyak. Saya ngambil contoh itu belajar sopan santun, belajar bergaul, itu merupakan salah satu contoh emosi ya. Bisa dipahami ya. Jadi proses belajar itu ada 3, perilaku motorik, berpikir, dan emosi. Nah, ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar yang melibatkan proses berpikir. Ya, ketika kita belajar itu banyak sekali yang mempengaruhi. Salah satunya adalah waktu istirahat, relaksasi, ya. Belajar saat ujian. Biasanya anak-anak atau kita belajar itu sistem kebut semalam. Ketika besok ada ujian, misalnya Senin ujian, Minggu baru belajar. Padahal itu keliru. Keliru bagaimana? Ketika Minggu kita belajar ya, ujiannya Senin, Minggu belajar. Otomatis kan otak kita panas ya, seharian itu belajar, malam tidur. Oh, atau mungkin belajarnya sampai malam sampai jam 1. Nah, kemudian kita tidur. Kan otak kita udah panas nih, terus malamnya tidur. Besok pagi ketika mau ujian, hilang semuanya. Lupa. Karena apa? Ya, itu tadi karena kita terlalu capek ya, kurang istirahat. Makanya untuk saya memberikan tips ya, ketika kita mau ujian Senin, ya, kita belajarnya itu hari Jumat, hari-hari Jumat, Sabtu itu kita belajar sedikit-sedikit ya, mulai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kita nyicil sedikit-sedikit. Nah, ketika hari Minggu usahakan jangan belajar. Kita rileks, santai. Nggak usah belajar lagi ya, kita rileks gitu. Nah, kemudian baru nanti Seninnya kita belajar itu kita akan mengingat. Oh iya, bahwa ini. Jadi jangan belajar ketika 1 hari menjelang ujian, pasti akan lupa. Ya, tapi tidak semua orang sih, hanya beberapa saja, tapi kebanyakan seperti itu. Ketika kita punya kita punya banyak kerjaan ya, antara kuliah, kerja, dan ada kegiatan di rumah ya. Kemudian di sini ada pengetahuan. Materi yang dipelajari secara menyeluruh ya. Dalam belajar lebih baik dipelajari secara menyeluruh baru dipelajari bagian-bagiannya. Ada orang yang seperti itu ya. Tadi metode G dan T ya. Ada yang ikut metode G, ada yang ikut metode T, ada yang ikut perpaduan antara G dan T. Jadi setiap orang berbeda ya. Pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Biasanya orang itu dipahami dulu. Oh, seperti ini. Ketika misalnya contohnya sekarang tentang vaksin ya, vaksin COVID. Kemarin-kemarin orang-orang mungkin banyak yang menolak vaksin karena bla 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 bla, banyak alasan ya. Saya tidak bisa menyebutkan banyak alasan karena setiap orang punya alasan yang berbeda-beda. Nah, pemahaman tentang vaksin, tentang COVID dan sebagainya, akhirnya membuat seorang itu membuka pikiran ya, open minded bahwa oh, vaksin itu perlu. Setelah masa ini, maksudnya kita mengalami pandemi ini menjadi waktu yang lama, akhirnya orang berpikir ya, memahami bahwa vaksin itu perlu. Nah, seperti itu ya. Jadi orang itu akan bisa membuka pikiran kita, membuka otak kita untuk belajar memahami ketika mengalami suatu masalah terlebih dahulu. Saat belum mengalami masalah, orang-orang tidak akan bisa memahami. Ya, jadi memahami dulu, ada masalah dulu. Jadi sama ya tadi seperti yang di depan, ada persepsi, ada stimulus yang masuk, ada rangsangan yang masuk dalam otak kita, kemudian kita olah, kemudian kita berpikir. Nah, itulah yang akan keluar menjadi apa yang akan kita lakukan.
sama ya dengan proses belajar. Jadi intinya itu baik persepsi, baik memori itu sama. Jadi ketika ada rangsangan atau stimulus yang masuk, kemudian kita olah di dalam otak kita ya, olah, kemudian akan muncul suatu perilaku atau tindakan yang akan kita lakukan ya. Ada pemahamannya seperti apa itu yang akan muncul dari proses belajar ya. Kemudian yang selanjutnya mengetahui prestasi sendiri, jadi mengukur kemampuan yang dimiliki. Kemampuan itu setiap orang berbeda, ya. Kemampuan, kecerdasan itu berbeda. Jadi ketika kita muncul di komunitas kita, di tempat kerja kita atau di kuliah, ya, itu akan muncul. Kita harus mengetahui sejauh mana sih kemampuan yang kita miliki, sejauh mana sih kecerdasan yang kita punya, ya. Setiap kecerdasan itu kan berbeda-beda ya. Kecerdasan itu ada beberapa kecerdasan yang setiap orang berbeda-beda juga, ya. Jadi kita harus bisa mengetahui prestasi kita itu seperti apa, kemampuan kita itu seperti apa, itu yang tahu diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, bisa dipahami ya. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar. Ada yang misalnya bilang begini, kamu itu lemot. Nah, gitu ya. Meskipun usia muda itu ada yang bilang begitu ya. Kamu itu lemot. Tuh. Kok bisa sih lemot? Ada juga kalau misalnya orang tua lemot itu kita maklum, oh ya faktor U ya. Tapi kalau misalnya anak remaja atau kemudian usia produktif itu dikatakan lemot, itu biasanya proses belajarnya memang berkurang karena banyak hal ya, yang tadi di depan ya sudah saya sebutkan. Jadi banyak yang berpengaruh di dalam proses belajar itu. Ya. Oke, selanjutnya kita berpikir. Nah, di sini ya, jadi berpikir itu juga merupakan salah satu kemampuan kita ya. Merupakan pekerjaan yang dinamis karena dilakukan setiap saat berpikir itu. Jadi otak kita ini tidak pernah berhenti untuk berpikir. Meskipun itu hal kecil, itu selalu akan dilakukan untuk berpikir. Berpikir di sini atau pikiran ya, itu berpikir murni. Yaitu dalam bentuk runtutan pertanyaan dan jawaban. Ketika kita berbicara berpikir, pasti ada sebab akibat. Ada pertanyaan dan ada jawaban. Itu runtutannya seperti itu. Bisa juga disebut rasio, akal budi, atau kemampuan kognitif. Ya, berpikir itu kemampuan kognitif. Konsepnya seperti apa? Ada rangsangan yang masuk, ya. Kemudian ada pembentukan pengertian, ya. Ada pembentukan pengertian, kemudian ada usaha, dan ada memutuskan atau menentukan. Sama ya, jadi sama seperti persepsi. Jadi ada stimulus yang masuk, ya, atau rangsangan yang masuk ke dalam otak kita, kemudian diolah. Seolah di sini ada pembentukan pengertian, ya. Kemudian diolah di dalam otak kita akan muncul menjadi suatu usaha, ya kan, usaha, ya. Setelah usaha itu, kemudian bagaimana? Akhirnya akan membuat perilaku kita memutuskan atau menentukan, aku harus apa, aku harus bagaimana. Nah, itu proses berpikir, ya. Jadi konsepnya itu ada 3, ada pembentukan pengertian, usaha, memutuskan, atau menentukan, ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kognitif. Sama ya, jadi berpikir itu merupakan salah satu kemampuan kognitif. Apa sih kognitif itu? Di sini saya sebutkan bahwa kognitif adalah segenap gejala yang terdapat dalam kejiwaan kita sebagai hasil dari pengenalan. Ya, ada kaitannya dengan proses berpikir, ada kaitannya dengan proses belajar, ada kaitannya juga dengan proses persepsi dan juga proses memori atau ingatan. Ya, di sini saya sudah memberikan contoh. Bisa mendengar, jadi kognitif ini, berpikir ini pasti berhubungan dengan alat indrawi yang 5 tadi ya, di depan saya sudah sebutkan, berpikir dengan berhubungan dengan alat-alat indrawi. Contohnya, kognitifnya seperti apa? Bisa mendengar suara, telinga kita ya, bisa melihat cahaya, mata, mengamati gerak ular melata, seperti itu ya, menyimpan kenangan, mengingatnya kembali. Nah, ini berhubungan dengan ingatan, membayangkan suatu pemandangan yang indah berhubungan dengan persepsi. Jadi kognitif itu bisa saya katakan di sini gabungan dari persepsi, memori,
kemudian proses belajar dan proses berpikir ya. Jadi kemampuan kognitif itu selalu berhubungan dengan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Selanjutnya kita belajar tentang perasaan dan emosi. Ini kita ngebut ya. Sebenarnya materinya untuk apa namanya, untuk psikologi itu banyak, detail-detailnya itu banyak, tapi saya hanya memberikan yang umum-umum saja, tidak terlalu mendetail. Jadi harusnya memang kalau membahas perasaan ini satu kali pertemuan, enggak, ini karena memang waktunya apa namanya, waktunya juga terbatas, kemudian apa namanya, karena ini dasar-dasar saja, saya berikan hanya sebatas ini ya, apa namanya, pengetahuan yang bersifat umum ya, untuk dasar-dasar psikologi. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah perasaan dan emosi. Ya. Jadi perilaku manusia itu dipengaruhi tadi ya, sudah saya sebutkan di depan, salah satunya adalah persepsi, pikiran, kemudian perasaan dan emosi. Di sini perasaan emosi itu ada positif, itu yaitu senang, kemudian perasaan negatif atau tidak senang. Jadi ada like and dislike atau unlike ya. Jadi kalau misalnya oh ya Bu, ada perasaan, ada yang like and dislike, ada yang like and dislike. Nah, itu yang berhubungan dengan perasaan dan emosi ya. Jadi perasaan itu apa? Perasaan adalah suatu keadaan kerohanian yang dialami oleh seseorang yang punya sifat-sifat sebagai berikut. Ya, perasaan awalnya bersangkut paut dengan gejala mengenal ya. Tadi jadi ada rentetannya dengan kognitif ya, mengenal dulu. Kemudian perasaan itu lebih subjektif daripada gejala mengenal. Kalau kita bicara tentang perasaan itu pasti dia tidak akan lepas dari subjektif ya. Dan tidak ada alat ukurnya, perasaan ya. Kemudian perasaan ini muncul ada rasa enak dan tidak enak dalam berbagai tingkat. Levelnya berbeda-beda. Perasaanku nggak enak. Nggak enaknya seperti apa gitu ya. Kadang orang mau ada yang mengukur, kalau 1-5, perasaanmu di mana? Nggak enaknya di mana? 1-5. Misalnya, di nomor 4. Nah, kadang ada orang yang mengukur perasaan seperti itu ya. Ada rasa tidak enak dan enak di dalam berbagai tingkat. Kemudian juga ada aspeknya ya, aspek aktif dan negatif. Ketika perasaan itu beraspek aktif, itu memberi nilai. Memberi nilai. Oh iya, kamu cantik kalau kamu memakai pakaian berwarna biru, misalnya. Kemudian kalau beraspek negatif, karena dikenai nilai yang lain. Misalnya gini, harusnya kamu, ini berhubungan dengan baju misalnya, harusnya itu kamu lebih baik pakai baju biru, tapi birunya yang lebih muda. Nah, itu dikenai nilai yang lain. Itu ya. Jadi perasaan itu ini banyak sifat-sifatnya. Saya rangkum menjadi 4. Ya. Nah, jadi ini ada tokoh-tokohnya nih yang membagi menjadi 8. Membagi perasaan itu menjadi 8 hal di sini. Ada suasana hati, ada perasaan dalam arti sempit, kemudian ada emosi. Jadi tokohnya itu saya ngambil adalah Lincoln ya. Jadi ada suasana hati yang pertama. Apa itu? Rasa yang terkandung di dalam situasi kejiwaan yang dapat berlangsung lama. Contohnya, situasinya, kejiwaan itu yang seperti apa? Di sini ada euforia ya, rasa gembira yang berlebihan, euforia. Jadi ketika kita contohnya misalnya ada yang suka Persebaya ya. Bukan Persebaya, ada yang suka bola misalnya. Ketika ada musim liga bola ya, itu euforianya itu sudah nampak di mana-mana. Ya, sering kan mendengar kata euforia. Nah, itu rasa gembira yang berlebihan. Jadi rasa gembira, oh iya, sebentar lagi ada liga bola. Euforianya akan muncul, ya. Kemudian netral, rasa acuh tak acuh. Netral ya, rasa acuh tak acuh. Di sini. Kemudian di sini ada disporia, rasa murung. Kebalikan dari euforia ya. Euforia itu rasa gembira, kemudian kalau disporia itu rasa murung ya. Selanjutnya ada perasaan dalam arti sempit. Di sini bersangkut paut dengan situasi di mana di dalamnya, bukan di alamnya ya, di dalamnya maaf, di dalamnya terdapat hasil konfrontasi atau bertentangan dengan harga diri dengan harga yang lain.
sehingga dapat banyak ragam perasaan. Ya, contohnya apa? Banyak sekali. Misalnya nih, ya perasaan saya ketika saya ketika perasaan saya kuliah aja ya, kuliah. Di satu sisi saya ingin kuliah, ya, situasi pandemi seperti ini. Satu sisi saya ingin kuliah, tapi di sisi yang lain karena faktor faktor ekonomi, saya menjadi berpikir ulang, apa iya sih saya bisa kuliah, ya, seperti itu. Jadi ada pertentangan harga diri kita dengan harga yang lain, ya, sehingga memunculkan banyak perasaan. Jadi perasaan kita itu antara like and dislike bisa, kemudian ada perasaan yang di sini ada disporia, ya, jadi bisa muncul ya, suasana hati kita juga berpengaruh di dalam perasaan ini, ya. Selanjutnya di sini adalah emosi. Ya, emosi. Emosi adalah afektivitas yang melebihi batas sehingga kadang-kadang yang bersangkutan tidak dapat menguasai diri dan menyebabkan hubungan sosial terganggu. Ya, sehingga mengalami kesulitan dalam adaptasi, penyesuaian dengan dunia dan lingkungan sekitar. Jadi ketika orang emosi itu biasanya kalau emosi itu panik, ya. Kalau orang sudah dalam keadaan panik, itu akan menyebabkan berpikirnya itu pendek, tidak luas lagi, ya. Berpikir pendek, kemudian melakukan sesuatunya itu gerusa-gerusu, ya, tidak dipikir dulu, proses belajarnya pun tidak sesuai, ya. Akhirnya menyebabkan apa? Itu tadi mengalami kesulitan, ya, tidak dapat menguasai diri, sehingga melebihi batas. Ya, ketika kita emosi itu pasti akan melebihi batas, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika sudah emosi kita sudah reda, baru kita bisa memahami. Oh iya, ada proses belajarnya, ada proses berpikirnya, ya. Ketika sudah emosi reda, proses belajarnya akan, oh iya, aku ternyata begini. Proses berpikirnya, oh iya, aku harusnya begini, ya. Itulah emosi. Sebenarnya bisa membahas emosi secara detail ya, atau nanti bisa baca di buku ya, atau mungkin bisa browsing di buku banyak hal tentang emosi ya. Selanjutnya sebentar. Selanjutnya, nah ini kita belajar sedikit emosi ya, biar enggak penasaran dengan emosi. Emosi adalah etimologi, berasal dari bahasa Prancis artinya émovoir. Emosi itu sesuatu yang bergerak, émovoir itu yang bergerak keluar, ya. Emosi, ketika kita emosi ada sesuatu yang meluap, blow up, blar, gitu ya. Itu emosi bergerak keluar, yang ada di dalam diri kita bergerak keluar. Kalau menurut Sarlito, emosi adalah sebagai reaksi penilaian positif dan negatif yang kompleks dari sistem saraf seseorang terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam dirinya sendiri, ya. Jadi ada positif, ada negatif. Proses emosi itu bagaimana? Yang pertama, sama ya, jadi semuanya itu diawali dengan adanya suatu rangsangan atau stimulus dari luar. Bisa dari manusia, bisa dari benda, dari situasi, dari cuaca atau yang lain ya. Kemudian stimulus dari dalam diri kita. Contohnya apa? Karena ada tekanan darah, ada kadar gula, ada lapar, ada ngantuk, ada ceria, ada sakit ya. Itu stimulus ya, rangsangan yang menyebabkan kita emosi ada dua, dari luar dan dari dalam diri kita. Kemudian penafsiran kita tentang persepsi atas stimuli itu berbeda ya. Ada yang orang itu ketika emosi persepsinya itu ada yang positif, menyenangkan atau menarik, kemudian ada yang persepsinya negatif. Ya. Ingat ya, jadi persepsi tadi ya yang di depan, persepsi itu menerima rangsangan, kemudian diolah di dalam otak, kemudian dipilih ya, memilih, dipilah, diartikan, kemudian baru diinterpretasi, baru dikeluarkan, oh apa sih yang akan kita lakukan, itu menjadi suatu proses persepsi ya. Jadi ketika orang emosi itu persepsi kita bagaimana? Ada yang orang emosi itu bisa menahan,
Dan yang muncul adalah sesuatu yang positif. Ketika emosi itu positif. Dia nggak marah-marah, dia tenang, dia santai. Padahal di dalam dirinya itu dia emosi. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang ketika emosi itu keluarnya, emofornya ya yang bergerak keluar itu apa? Negatif, marah-marah, mukul-mukul, kemudian panik, ya berkeringat. Nah, itu sesuatu yang negatif. Menakutkan ya. Jadi orang yang di sekitarnya tuh, ih, dia emosi nih. Ada yang menghindar. Nah, itulah. Ya, jadi tergantung dari persepsi yang kita terima. Itu proses emosi. Nah, kemudian ada penterjemahan dalam respon fisiologik atau motorik. Ketika orang emosi, itu banyak ya emotikonnya ya, emofor, emotikonnya itu banyak. Jadi apa? Ada yang jantung berdebar, mulut menganga, kemudian bulu roma berdiri misalnya saat takut ya, atau mata merah saat menangis, kemudian mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, itu penterjemahan dari respon-respon fisiologik atau motorik ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau saya lanjut? Saya lanjut aja ya. Biar nanti satu materi ini, satu PPT ini selesai, baru nanti kita membahasnya ya. Biar apa namanya? Biar apa? Enak ya. Jadi waktunya biar nggak terganggu juga. Selanjutnya kita bicara sikap. Ya, sikap ya masih berhubungan dengan persepsi, kemudian memori, memori atau ingatan, proses berpikir, kemudian proses belajar, dan yang tadi adalah yang terakhir adalah apa tadi? Ya, emosi ya. Jadi sikap di sini atau attitude. Sikapmu itu, nah karena anak-anak sekarang kan bilangnya begitu ya, sikapmu itu adalah istilah yang mencerminkan rasa senang atau tidak senang atau perasaan biasa-biasa saja dari seseorang terhadap sesuatu itu. Ya. Jadi sikap itu cermin dari rasa senang kita, ya. Jadi sama ya. Jadi ketika kita bersikap itu ada prosesnya. Ada proses pertama tadi persepsi ya, ada rangsangan yang masuk. Kemudian ada proses belajarnya, ada ingatannya disimpan di dalam sini ya. Kemudian ada proses belajarnya, ada proses berpikirnya ya. Ada emosi yang berpengaruh juga. Nah, itu akan memunculkan sikap kita. Ya. Sikapnya itu bagaimana? Ada yang positif, ada yang negatif, kemudian ada yang netral. Kalau positif seperti apa? Yaitu tadi menimbulkan perasaan senang. Kalau negatif menimbulkan perasaan tidak senang. Kemudian yang netral ya nggak ada perasaan apa-apa. Itu namanya netral. Jadi sikap itu pencerminan ya, mencerminkan rasa senang atau tidak senang seseorang terhadap sesuatu, bisa terhadap benda, kejadian, situasi. Tapi di dalam sikap itu ada prosesnya ya. Yang tadi ada proses persepsi, ingatan, proses belajar, proses berpikir, dan emosi. Ya, kemudian akan melahirkan suatu sikap. Ketika kita bersikap itu kita akan tahu. Jadi sekarang sudah belajar psikologi, jadi tahu ya kita harus bersikap seperti apa. Jangan kita bersikap dulu baru berpikir. Kebalik itu ya, harus berpikir dulu, harus ada proses belajar dulu, baru bersikap. Ya, jadi saya minta nanti setelah kita belajar psikologi ini, kita bisa introspeksi ya, belajar dikit-dikit. Oh, ternyata aku ketika bersikap itu harus begini. Ya, berpikir dulu, memahami dulu apa yang harus kita lakukan. Jangan kita langsung bersikap, setelah itu baru berpikir, jangan ya. Jadi kita adakan proses dulu. Jadi proses belajar, proses berpikir, kemudian apa namanya? Ada pemahaman kognitif kita bagaimana, baru kita bersikap ya. Selanjutnya, di sini sikap itu ada 3 ABC saya biasanya ya, dari Pak Sarwono ya. Jadi tokohnya Pak Sarwono. Sikap itu ada 3. Yang pertama afek ya. Jadi afektivitas tadi afek, perasaan yang timbul ada senang dan tidak senang. Kemudian ada behavior, yaitu perilaku yang mengikuti perasaan itu, mendekat atau menghindar. Ya, ketika kita senang, biasanya kita akan mendekat. Ya, kemudian
Kalau nggak senang ya menghindar seperti itu. Itu namanya sikap ya. Kemudian kognisi ya, sama ya, cognition atau kognisi adalah penilaian terhadap objek. Ya, kognitif. Penilaiannya terhadap objek bagus atau tidak bagus. Misalnya nih, ini saya sudah sebutkan contohnya ya. Jadi bagi konglomerat itu merupakan perilaku ya. Jadi suatu behavior. Dia suka mercy. Ya, sikap mobil mercy itu merupakan suatu afektivitas ya, afek ya. Suka karena dia suka, dia memilih mobil Mercy itu afek. Kemudian dia berpikir kognisinya, kenapa Mercy lebih bagus dari mobil yang lain. Nah, itu ya cara berpikir. Jadi ketika nanti kita sudah di lapangan kerja, di tempat kuliah atau di tempat manapun juga, kita harus berpikir secara kognitif. Ya, kognitif itu tadi ada penilaian macam-macam dari yang sudah saya sebutkan di depan ya. Ciri-ciri sikap. Jadi dalam sikap itu ada hubungan subjek dan objek. Ya, nggak mungkin kita bersikap itu tanpa ada istilahnya, ada apa namanya, hubungan sebab akibat tuh tidak mungkin. Kita melakukan kita bersikap pasti ada sebabnya. Ya, jadi ada subjek, ada objek. Tak ada sikap, tak ada objek. Ya, kita misalnya tahu-tahu bersikap nggak mungkin. Misalnya gini, ada peraturan nih, peraturan. Misalnya tiba-tiba saya memberikan nilai kepada Bapak Ibu misalnya, nilainya saya tiba-tiba nilai akhir ujian misalnya UTS saya kasih nilai 50. Tiba-tiba saya 50. Loh, kok nggak ada apa-apa kok. Padahal kan kita belum UTS kok tahu-tahu nilainya udah muncul. Nah, nggak mungkin seperti itu kan. Jadi pasti kalau misalnya saya memberikan nilai itu karena ada prosesnya, yaitu misalnya udah mengikuti perkuliahan, sudah mengumpulkan tugas, kemudian melakukan UTS, nah itu baru ada nilai ya. Itu baru sikap kita memberikan nilai. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya objek sikap itu banyak ya, bisa berupa benda, orang, kelompok orang, nilai, pandangan hidup, hukum, dan lembaga masyarakat atau yang lainnya. Sekali lagi di sini saya tegaskan bahwa sikap bukan bakat atau bawaan sejak lahir. Ya. Jadi sikap itu bisa dipelajari dan dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi. Jadi di sini ada prosesnya. Ya. Proses sikap itu ada. Jadi bukan itu bawaan sejak lahir, bukan. Beda ya, sifat sama sikap beda. Sikap itu bisa dipelajari dan dibentuk melalui pengalaman, ya, bukan bawaan sejak lahir. Tapi kalau sifat dan karakter, sifat itu bisa jadi bawaan sejak lahir, ya, sifat. Kata kerja ya, kalau bahasa Indonesia itu kata kerja, itu bawaan dari lahir sifat. Tapi kalau misalnya Bu, sifat itu dengan karakter itu sama, beda. Ya. Jadi karakter itu sama dengan sikap, karakter itu bisa dibentuk ya melalui proses. Kalau sifat berbeda ya. Kita lanjut nih. Nah, di sini dalam sikap terdapat juga faktor motivasi, perasaan, emosi ya, yang membedakan dari pengetahuan. Jadi ada prosesnya yang dari depan tadi, ini berurutan ya, ada persepsinya, kemudian ada memori, ingatan, ada proses belajar, berpikir, ada proses kognitif ya, itu kemudian melahirkan suatu sikap. Jadi sikap ini tidak hilang, ada terus, berproses terus ya. Bisa dipahami ya, ini kita belajar sikap. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang motivasi. Ya. Motivasi, apa sih motivasi? Motif ya, bahasa ini kata dasarnya adalah motif. Motif, kebutuhan. Ya, merupakan energi dalam diri individu yang ditandai dengan timbulnya kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kebutuhan ini dikenal dengan motif. Ya. Motif. Apa sih motif kamu? Ya. Motivasi. Ya, ada yang beda ya, motif kamu gitu ya. Motif kamu dalam membeli baju itu apa? Jadi kayak istilahnya tujuan kamu gitu ya, ada orang bilang seperti itu ya, motif. Itu ada dua, motif intrinsik dari dalam diri individu, kemudian ada motif ekstrinsik.
motif dari luar individu. Ya, bagaimana motif itu? Motif itu setiap orang berbeda-beda. Motif atau motivasi kita untuk masuk gizi, kuliah gizi itu berbeda. Ada yang kalau misalnya teman-teman reguler saya tanya ya, motivasi kamu masuk gizi apa? Ada yang memang cita-citanya ingin jadi ahli gizi, ada yang karena disuruh orang tua, karena ada yang karena memang tidak ada pilihan lain. Jadi motifnya berbeda-beda ya. Nah, di sini ada banyak teori motivasi. Saya mengambil 3 ya. Ada teori hierarki kebutuhan atau apa namanya dari Abraham Maslow ya. Jadi nanti ada piramida itu hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, kemudian teori 3 motif sosial dari David McClelland, kemudian ada teori XY Douglas McGregor ya. Banyak ya. Nah, ini sebenarnya ada piramidnya. Tapi saya nggak buat lupa. Jadi teori hierarki kebutuhan yang paling dasar ya. Jadi piramid itu kan seperti segitiga gitu ya. Yang paling bawah, yang paling besar sendiri itu adalah yang paling dasar itu kebutuhan fisiologis. Ya, ada sandang, pangan, papan. Ya. Itu kebutuhan fisiologis yang paling bawah. Kemudian naik ke atas lagi apa? Ada kebutuhan rasa aman. Perlindungan dari ancaman bahaya ya, rasa aman. Kemudian ada lagi di atasnya adalah kebutuhan memiliki. Di sini ada love and belongingness. Ya, kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, kebutuhan berinteraksi, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Yaitu kebutuhan yang ketiga. Kemudian yang keempat ada self esteem, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan untuk dihormati, dihargai oleh orang lain seperti itu ya. Yang terakhir yang paling ujung adalah kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization ya. Yang paling atas sendiri. Kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, potensi, mengemukakan pendapat dan kritikan terhadap sesuatu. Kalau misalnya biasanya kan bisa diurutkan berdasarkan umur ya. Misalnya usia saya segini kan sudah mendekati usia 50 tahun. Ibu sampai mana nih di level ini? Nah, saya sudah hampir mendekati di posisi yang atas, yaitu kebutuhan aktualisasi. Karena apa? Karena kebutuhan yang bawah, sandang, pangan, perlindungan, kemudian memiliki, kemudian akan harga diri itu sudah terpenuhi sedikit demi sedikit. Sudah mau mencapai kebutuhan yang paling akhir, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kita mengembangkan kemampuan yang kita punya, skill, potensi ya. Kemudian cara kita mengembangkan pendapat, kritikan itu sudah berbeda ya. Saat kita di kebutuhan yang paling bawah itu cara bicara kita berbeda. Ya, banyak hal ya. Jadi orang yang di level 1 dengan orang yang di level 2, level 3, 4 dan 5 itu kebutuhannya berbeda dan cara bicaranya juga akan berbeda. Seperti itu ya. Oke, nah kalau sekarang menurut motif sosial menurut David McClelland, di sini ada berprestasi, need for achievement, kemudian motif untuk bersahabat, need for evaluation ya. Jadi orang bermotif prestasi tinggi. Kemudian kalau bersahabat ini ya sudah saya sebutkan di sini ya, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Jadi banyak ya. Berbeda. Orang itu motifnya apa? Kerja itu motifnya apa? Ada yang ingin motif berprestasi, atau motif bersahabat, atau motif yang berkuasa, atau ketiga-tiganya. Ya, berbeda-beda. Setiap orang mempunyai motif yang berbeda-beda. Disesuaikan dengan sifatnya, kemudian sikapnya. Jadi ini berpengaruh nih. Motif ini berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apakah kita mengikuti motif yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Kalau yang dari Abraham Maslow itu piramida tadi, hierarki Maslow, itu setiap orang sama ya. Jadi semua orang akan mengalami pada saat yang hierarki Maslow itu setiap orang mengalami sama ya. Hanya situasi atau waktunya yang berbeda-beda. Tapi kalau yang untuk teori motif sosial dari David McClelland ini
itu berbeda-beda ya, setiap orang berbeda-beda, punya motif yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, kemudian untuk teori XY dari Douglas McGregor. Ini ada teori X dan teori Y ya. Nah, ini ya teorinya. Jadi bekerja adalah suatu hal yang tidak disenangi oleh orang pada umumnya. Itu X. Ya, kebanyakan orang tidak berambisi, semangatnya rendah. Kemudian orang punya kemampuan yang rendah untuk kreatif dalam pemecahan masalah organisasi. Kemudian di sini ada, nah ini ya, motivasi orang terletak pada level fisiologis, jadi levelnya masih bawah, kebutuhan rasa dan kebutuhan rasa aman. Kebanyakan orang harus selalu ingin dikontrol, dipaksa demi tercapainya suatu tujuan. Ya, jadi biasanya kalau dulu saya waktu kerja di instansi ya, di perusahaan jasa gitu, maksudnya di waktu saya kerja kantoran ya istilahnya itu, saya bisa melihat, oh ini teman saya ini orang X, gitu ya. Oh dalam hati ya, oh ini X, oh ini Y, seperti itu. Ya, jadi kita bisa melihat dari sini nanti kita tahu, oh teman kita teman kita ini itu termasuk X atau Y, ya itu. Kalau Y di sini bekerja adalah kodrat manusia seperti halnya bermain pada anak. Jadi dia tahu bahwa saya memang harus bekerja, memang ini kebutuhan saya untuk bekerja, ya. Kemudian ada self control, pengendalian diri, kemudian yang diarahkan untuk tercapainya tujuan kita atau tujuan organisasi, ya. Ada kemampuan kreativitas, pemecahan persoalan organisasi. Jadi ketika orang bekerja itu dia menganggap bahwa ini adalah suatu kebutuhan saya harus bekerja. Saya harus bisa mengontrol diri. Mengontrol diri untuk apa ya? Mencapai tujuan kita. Tujuan kita, saya ingin dengan bekerja, saya ingin beli rumah misalnya. Dengan bekerja, saya ingin beli mobil. Nah itu ya. Atau kemudian di saat di tempat kerja, oh saya bekerja ini saya ingin mencapai karir yang tinggi. Nah, itu ada self controlnya, ada pengendalian dirinya. Oh ini loh tahapannya seperti ini. Ya, itu yang Y. Kemudian di sini ada kemampuan kreativitas, pemecahan persoalan baik organisasi atau dalam diri kita masing-masing ya. Jadi misalnya kalau kita kerja, ada masalah di dalam suatu tempat pekerjaan kita ya, di organisasi tempat kita bekerja itu ada masalah. Kita punya kemampuan kreativitas untuk memecahkan masalah tersebut. Itu adalah orang-orang tipe Y ya. Kemudian ada motivasi selain pada kebutuhan fisiologis, rasa aman, pada tingkat sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Jadi ada motivasi yang berbeda. Ya, akan terlihat kok mana yang X dan mana Y. Ya, jadi kita nanti bisa tahu, oh aku ini termasuk orang-orang yang tipe X. Oh aku ini orang-orang yang tipe Y. Dan aku ini memiliki motivasi misalnya, oh aku itu ingin berkuasa, aku ingin berprestasi, atau aku ingin ya bersahabat saja. Nah, anak remaja itu masih sampai motivasi bersahabat, anak remaja. Tapi kalau udah dewasa, dia akan mempunyai 3 motivasi ini, berbeda-beda. Bisa dipahami ya? Nah, ini teori Y. Nah, ini kalau yang untuk motivasi kerja karyawan ya, ini ada prinsip-prinsipnya. Di sini saya rangkum menjadi 5. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, jadi ada 5 prinsip motivasi kerja karyawan. Ya, yang pertama ada prinsip partisipasi, ada prinsip komunikasi, prinsip mengakui andil bawahan, prinsip pendelegasian wewenang, dan prinsip memberi perhatian. Jadi setiap orang bekerja itu mempunyai yang pertama tadi ya sudah punya motif yang berbeda-beda, mempunyai kebutuhan yang sama ya. Kalau menurut hierarki Maslow, orang itu mempunyai hierarki yang sama, ya, tapi pencapaiannya yang berbeda. Kemudian setiap orang itu mempunyai motif yang berbeda, ya. Dalam pelaksanaannya itu bergantung dari X atau Y yang akan kita lihat, ya. Nah, di sini ada prinsip-prinsipnya. Mau yang mana, gitu ya. Jadi prinsip-prinsipnya itu apa? Banyak. Partisipasi. Jadi
dalam bekerja kita ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan. Oh ya, aku pingin misalnya puskesmas kita maju. Oh ini loh kita mengadakan ini, kreativitas kita ini, partisipasi kita ini. Nah itu ya. Kemudian komunikasi. Di sini mau baik pemimpin ya harus pemimpin itu mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya pencapaian tugas yang jelas. Jadi ketika kita bekerja menjadi di dalam instansi dan menjadi pemimpin, kita harus sering komunikasi dengan anak buah kita. Kamu harus begini, harus begini. Tapi ketika memberikan suatu instruksi, tidak hanya instruksi, tapi memberikan juga solusinya. Ketika kamu begini, harusnya begini, seperti itu ya. Jadi nggak cuma kamu harus begini, titik. Terus nggak ada solusinya, itu jangan ya. Jadi saat nanti kita menjadi pemimpin, kita harus bisa mengkomunikasikan lebih jelas. Saya maunya nanti puskesmas kita itu menjadi puskesmas tipe A misalnya. Nah, pasti kan tanya, seperti apa Pak caranya? Nah, solusinya pemimpin itu harus memberikan salah satu jalan keluarnya. Oh, solusinya seperti ini. Nah, atau mungkin dari para teman-teman, misalnya bawahannya itu ada yang mau berkreativitas, ada yang berpartisipasi. Nah, itu. Jadi harus ada komunikasi dua arah ya, nggak cuma pemimpin, ini loh kamu harus begini. Tidak. Jadi harus ada komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawah. Sebaiknya seperti itu ya. Tapi tidak semua pemimpin seperti itu. Jadi tergantung pada tadi yang sudah saya sampaikan di depan, ada motif-motif yang mengikuti mereka ya. Kemudian ada prinsip mengakui andil bawahan. Di sini pemimpin mengakui bahwa karyawan mempunyai andil di dalam usaha mencapai tujuan ya. Nah, ini mengakui. Jadi seorang ketika nanti Bapak dan Ibu di sini menjadi seorang pemimpin ya, usahakan prinsip-prinsip motivasi ini dijalankan secara baik, disesuaikan dengan program-program yang ada. Jadi tidak hanya satu arah, tapi menjadi dua arah ya. Ada pendelegasian wewenang, memberikan otoritas, kemudian mengambil keputusan terhadap pekerjaannya. Kemudian ada memberikan perhatian, aware ya, dan care. Jadi pemimpin itu harus care, tapi tidak harus menjadi pemimpin ketika kita harus memberi perhatian. Ya, tidak harus menjadi pemimpin, tapi ketika kita menjadi satu individu dengan individu yang lain, kita harus menjadi aware atau care dengan yang lainnya, memberikan perhatian terhadap apa yang dibutuhkan kita atau teman kita. Kalau kita memberikan saling care atau aware, itu akan menjadi sinergi yang baik, ya. Oke, nah terima kasih. Ini sudah habis. Mau diskusi? Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Lengkap, Ustaz. Sementara belum. Sementara ini dulu ya. Jadi saya kira untuk yang motivasi ini kan masih dasar ya. Nanti selanjutnya itu kita akan membahas tentang perilaku, ya, tentang perilaku, tentang hal-hal yang lain ya Bu ya. Jadi banyak materinya, perilaku, ada gangguan, ada ininya. Jadi untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini ya untuk materinya. Kita lanjut. Bagaimana? Mau lanjut diskusi atau sudah? Monggo Bapak Ibu. Saya persilakan. Bagaimana? Kita diskusi atau kita sudahi sampai di sini? Ingatkan Bapak Ibu masih di tempat kerja ya, jadi saya bisa memaklumi. Ada yang ditanyakan atau memang cukup? Masa cukup? Bagaimana? Monggo teman-teman yang lain. Cukup Ibu. Cukup ya? Cukup dulu Ibu. Oke, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Nanti selanjutnya sama-sama Ibu. Saya bagi lewat video, jadi nanti kita bisa sharing lewat video atau mungkin nanti ada yang mau ditanyakan bisa saya ya. Itu. Ya, Ibu.
Ya. Siap, Bu. Mohon Oke. nyalakan dulu saya mau foto ya Bu untuk ini ya. Untuk Oh ya. bukti send. Saya screenshot dulu sebentar. Sebentar ya Bu, saya screenshot aja. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Berarti nanti kita ketemu lagi minggu depan nggih, hari Sabtu ya. Hari Sabtu lagi. Iya, nanti saya cekkan juga jadwalnya. Ya, monggo nanti jadi kalau memang hari Sabtu depan tidak bisa kuliah lagi, maksudnya ada ada kendala bisa nanti sharing saya lewat WA nggih. Terima kasih atas waktunya. Ini Ibu mohon izin sama minta tolong untuk link video pembelajarannya minta tolong dikirimkan nanti biar kita bisa bantu share ke teman-teman yang lain. Ngoten. Ya, boleh. Ini sudah saya record ya, jadi nanti bisa ini ya dibaca ulang, kok dibaca ulang, dilihat ulang, maaf, dilihat ulang, jadi bisa kita nanti sharing. Oke, ya. Siap, Bu. Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Magribi mau tanya, Iya. itu nanti kita ngisi link untuk absen itu ya yang kemarin dikirim sama Mbak Fitri. Sebentar. Link.